Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan semua ibu-ibu yang sudah hadir di sini, alhamdulillah kita kembali lagi di acara kesayangan kita di rumah Mama. Cerah-cerah semua hari ini Mas Budu. Seger-seger bajunya tuh. Seger-seger emang sayuran pasar induk seger-seger. Ini kayak melon tahu? Melon. Melon di atas Warna- kan? Iya. Melon orange, di bawahnya melon hijau. Hijau. Itu enak buat buka puasa ya Bu ya. Iya, es belewah itu. Es belewah. Dikit lagi puasa ya, gak kerasa Iya ya? ya, Mas Budu ya. Ampun. Kamu udah di akekah belum? Bentar lagi puasa loh. Udah dong. Oh iya. Ipa kayak kemarin habis ini loh nemenin teman Ipa habis lahiran. Teman Terus Ipa cowok cewek? cewek lah ya kali, cowok lahiran nggak mungkin ya. Nah, istrinya yang Oh lahiran. iya sih. Jadi Ipa punya teman dia habis lahiran dan kebetulan mumpung dia ada uang, jadi dia langsung mau akikahin anaknya. Cuman masalahnya pas dia mau akikahin anaknya, ternyata dia baru inget dia juga belum diakikahin Ibu. Oh. Iya, jadi bingung. Akikahin saya dulu atau anak saya nih, gitu. Jadi gimana Mas Bodo ya? Iya emang zaman sekarang ya banyak juga, bahkan dia pas akikahnya pas udah mulai dewasa. Oh gitu. Jadi tadi awalnya dia ngomong aku tuh aku, pas udah gede akikah gitu. Akikah ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma. Dah, Mang Ipe, Alhamdulillah. Bedu, Alhamdulillah, Ma. Agus Mang. Kunawan, Ipe. nawan. Nemenin temennya yang baru aja ngelahiran. Bobong ada duit mah, langsung set anaknya di akikah. Hebat. Potong kambing. Harusnya begitu. Sate. Sate. Yang makan sate siapa? Kambing di sate boleh kan Ma ya? Boleh. Yang penting dipotong gitu kan Ma, bagi-bagi gitu kan Ma. Kambing gulai juga Nah, boleh ya, Ma? permasalahannya mah ngakekahin anaknya, ternyata dia baru inget dari kecil sampai kawin, sampai menikah belum diakikah. Iya, teman saya juga Sampai belum kawin diakikah, apa Ma. nikah? Iya, sampai nikah, sampai kawin, sampai anak. Sampai Ya melahirkan, Ma. Allah. Ternyata dia belum diakikahin juga Gitu, gitu. Ma. Itu gimana ya, Ma? Apakah langsung dua-duanya, Ma? Di Oke. acara itu? Sekalian ya Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusama. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Rasul bersabda, kalau ada orang melahirkan, kalau orang tuanya mampu, orang keluarga yang melahirkan tadi mengakikahkan anaknya pada usia 7 hari. Seandainya tidak mampu, kelipatan 7, 14. Hari ke-21. Nah, ini dalam hadis ini dikatakan. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kemudian, mana kambing yang boleh buat akikah? Sama syaratnya dengan yang buat korban. Harus kambing yang sudah giginya kupak. Ibu tahu kupak? Sudah ganti gigi. Musinnah dalam ilmu fikih namanya. Sudah ganti gigi, kambing yang setahun. Boleh dengan domba. Karena Rasul sendiri bersabda, Akko adil Hasan wal Husain kabsan kabsan. Rasul mengakikahkan Hasan Husain masing-masing seekor kambing gibas. Nah, artinya apa? Kalau Anda sekarang belum punya kemampuan 2 ekor kambing sekaligus, sementara anak Anda adalah laki-laki, saat ini Anda potong seekor kambing dulu. Nanti ketika ada kemampuan, silahkan berikutnya tambah kekurangannya seekor kambing. Siapa yang berhak memakan daging akikah? Di dalam surat Al-Hajj 28, sebagian berikan ke fakir miskin, sebagian buat keluarga yang akikah. Artinya apa? Para ulama bersepakat mengatakan sama dengan daging korban. 2/3 hak fakir miskin, 1/3 buat keluarga kita. Kalau seandainya ada yang bilang, kalau orang ini sudah dewasa, boleh nggak diakikahin? Di sini hukum akikah itu ada beberapa pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan, hukum akikah adalah wajib. Ulama kedua mengatakan, hukum akikah sunat muakkad. Ulama ketiga mengatakan hukum akikah adalah sunat. Artinya bagi ulama yang mengatakan wajib dan sunat muakkad, berapa usia Anda sekarang? 20.
30, 40, 50, belum akekah. Maaf. Boleh jadi orang tua kita orang tidak mampu. Atau boleh jadi orang tua kita mampu tadi tidak mengerti hukum agama. Sampai usia sekian belum juga diakekahin. Silahkan mengakekahkan diri sendiri. Nah, karena apa? Rohina tergadai. Saya ambil contoh. Saya punya gelang emas 100 gram. Saya gadaikan ke kantor pegadaian. Belum saya tebus. Sudah bisa dipakai apa belum? Belum. Tergadai. Makanya silahkan ditebus. Artinya kalau kita mengakekahkan diri sendiri, berbakti sama orang tua. Karena akekah merupakan kewajiban orang tua kita. Tapi seandainya orang tua kita tidak punya kemampuan, kenapa sih kalau kita punya kemampuan mengakekah diri kita? Artinya kalau saya tanya, ibu-ibu kalau orang tua Anda punya hutang sama orang, sama tetangga, sama teman, wajib dibayar nggak? Itu baru hutang dengan manusia. Apalagi hutangnya dengan Allah. Artinya kalau kita sampai seusia begini belum diakekahin, boleh jadi mungkin orang tua kita tidak mampu. Atau mampu tapi nggak ngerti hukum, silahkan mengakekahkan diri sendiri. Kambing yang buat akekah sama dengan kambing yang buat korban. Pembagiannya pun dalam surat Al-Hajj 28 sama. 2/3 hak fakir miskin, 1/3 buat kita. Artinya apa? Kalau kita sudah pada balik ngotong kambing akekah diri kita, boleh nggak kita memakannya? Boleh. Boleh nggak keluarga memakannya? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Makanlah sate barang 5 tusuk mah. Makanlah semur barang 2 potong mah. Jangan nyisain sate 50 tusuk. Buat yang akekah. Itu salah. Itu keserakahan. Karena niat daripada akekah itu berbagi kepada orang yang tidak mampu. Bahkan ada ulama yang mengatakan yang namanya akikah ini itu hukumnya sunat. Kalau memang hukumnya sunat biasa, artinya walaupun tidak akikah dia tidak berdosa. Tapi saya lebih cenderung kepada orang yang mengatakan akikah adalah sunat muakkad. Karena yang namanya akikah itu akarnya akar katanya. Ako itu adalah bulu. Bulu dari binatang yang dipotong ketika melahirkan seorang bayi. Kenapa? Ulama mengatakan yang namanya akikah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kenapa? Tidak semua orang yang nikah, yang berumah tangga punya anak. Betul apa betul? Makanya dengan kita punya anak, mensyukuri nikmat daripada anak tadi yang tidak semua orang mendapatkannya. Di antaranya kita motong kambing bagi-bagi orang miskin sekeliling kita. Mereka senang. Ini diantaranya. Kemudian apa lagi? Menunjukkan kepada orang-orang. Nih rumah tangga kita sudah bahagia. Bahkan banyak anak-anak zaman sekarang mengatakan. Kalau belum punya anak belum lengkap. Mungkin saking senangnya udah punya anak. Lengkap rumah tangga. Maka mereka memotong kambing. Nah artinya dengan hadis tadi. Kalau ada orang yang meninggal dunia. Di dalam kandungan ibunya. Sebelum lahir ke alam dunia belum ada kewajiban akikah. Karena dalam hadis tadi dikatakan akikah itu ketika bayi berusia 7 hari dari lahir. Jadi kalau ada orang yang keguguran, bayi tadi tidak ada kewajiban diakikahkan oleh keluarganya. Karena permulaan akikah itu dimulai ketika bayi berusia 7 hari. Seandainya maaf, ini keluarga kurang mampu. Emaknya, nenek daripada bayi tadi yang mampu, tidak ada salahnya neneknya ini mengakikahkan cucunya. Jadi jangan terlalu kaku. Karena ini kewajiban orang tua buat anaknya, harus orang tua tidak. Siapa saja yang mau. Neneknya boleh, pamannya barangkali ikut senang boleh, uaknya boleh, siapapun boleh. Yang penting niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ketika memotong akikah tadi niatkan. Atas nama siapa nih akikah? Buat siapa? Bin siapa? Soal uang dari siapapun tidak ada permasalahan. Yang penting ketika dipotong, niatkan buat siapa. Nah, Anda kalau pengen kambing yang bagus, saran saya langsung ke kandang kambingnya. Milih, mau yang mana nih? Yang harga berapa? Kita saksikan lagi motongnya.
Itu lebih baik. Atas nama siapa? Ntar biasanya yang punya kambing nanya, mau bikin sate, bikin semur, membikin gulai, bikin sop. Ditanya lagi, bagikannya kemana? Boleh kita biar mereka yang membagikan, misalnya ke panti asuhan, ke kampung orang-orang miskin, itu tidak masalah. Atau kita bagikan sendiri, boleh. Kita undang pengajian tetangga kita, rombongan pengajian kita, tapi punten, kalau seandainya daging akikah atau daging korban, tetangga teman-teman kita, maaf dalam tanda kutip, kita ini tinggal di komplek perumahan mewah. Kan ada komplek perumahan yang orang kaya doang. Misalnya, kalau mereka doang yang datang makan, ini kurang sempurna. Karena ada hak fakir miskin. Yang ada jangan lupa, sebagian daripada daging akikah tadi berikan ke fakir miskin, sebagian buat kita keluarga dan buat tetangga yang mampu, ini tidak dilarang. Yang salah, semua dimakan sama kita keluarga. Itu salah. Kecuali, maaf dalam tanda kutip, kalau keluarga kita ada orang miskinnya yang ikut makan, itu silahkan. Dalam surat Al-Hajj 28 dijelaskan, sebagian kalian makan, sebagian berikan kepada fakir miskin. Mau tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, pegawai-pegawai yang ada lingkungan kita, itu silahkan. Yang penting kategorinya fakir miskin. Jadi ini tentang akikah. Jangan lupa sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Akikah, potong laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor kambing. Baik, jelas. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor kambing. Untuk sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas kelahiran putra-putri kita. Tidak semua orang punya anak. Betul, baik. Jamaah, terima kasih. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nama Apa? berbicara soal akikah. Nawan. Nah, Ipa biasanya lihat di kampung-kampung mah, biasanya itu akikah dibarengin sama acara lain seperti pernikahan atau khatam Al-Quran gitu. Jadi biar sekalian gitu acaranya mah gitu. Tidak dilarang. Cuman kalau sengaja begitu sementara orang tuanya mampu, salah dong. Kan perintah Rasul kalau anak usia 7 hari. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu yaumas sabihi. Di sini Rasul mengatakan, kalau memang orang tuanya mampu semenjak muda, semenjak mula lahir, kenapa nggak 7 hari? Nungguin orang ngawinin, kapan ngawinin? Artinya kurang mensyukuri nikmat kalau kata saya. Lebih cepat, lebih baik. Kalau soal entar ngawinin mah rezeki ada lagi, beli lagi kambing, jangan berhitungan. Iya Pak Iye? Iya mah. Kalau kata saya begitu. Kenapa tidak? Sekarang nih syukuran anak. Beli kambing. Alhamdulillah. Panggil tetangga. Campur yang tidak mampu. Nanti ada arisan. Ada apa? Pengajian misalnya. Nyunatin anak. Ada rezeki, kenapa tidak? Makin banyak sedekah. Makin banyak rezeki. Jangan berhitungan. Oke? Oke mah. Pak, prosesinya mah apakah benar apa yang potong rambut terus dikeliling-keliling itu saya akikahnya tuh harus ada Lihat cara dari yang hadisnya. Iya. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu yaumas sabi wa yuhlaku sama. Akikah. Akikah. Potong rambut kasih nama. Potong rambut. Nih. Kasih nama. Kalau kita di kampung tuh, di daerah-daerah. Iya. Nih, dia potong kambing deh, potong akikah. Udah dikasih nama nih. Di pengajian diumumkan. Pengajian mulai dibuka dengan Al-Fatihah. Sambutan yang punya rumah. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kami keluarga mensyukuri nikmat dari Allah. Dapat anak. Baru sekian hari ini anak saya. Saya kasih namanya Anu. Hari ini saya sekalian akikahan buat anak saya. Dia laki-laki 2 ekor kambing. Sekaligus cukuran rambut. Jadi acara ini 3 sekaligus. Yang pertama akikahan. Akikah. Yang kedua cukuran rambut. Yang ketiga dikasih nama. Ngariung. Nanti nih. Kita lagi asrokol tuh lagi pada berdiri. Cukur di rambut anak. Cuman saran saya tidak semua jamaah harus nyukur, harus ngebasahin. Cukrok. Iya. Meriang tuh bayi. Iya makanya mah.
Bisa kedinginan. Kan suka dikasih air, Iya. air kembang. Iya. Semua orang diasongin, dilap. Jangan. Perwakilannya gurunya aja deh, 2-3 orang. Berarti simbolis ya perwakilannya Maya. Iya. Oke. Kasihan tuh bayi, ntar kriang meriang tuh bayi. Baru 7 hari. Diairin palanya semua. Nggak usah. Oke, Orang mau itu. nyoba. Ya nggak usah. Paling kalau mau diusapin silahkan deh. Jangan diairin. Silahkan, nggak usah diairin. Cukuplah guru ngajinya 2 orang, 3 orang. Nih simbol, dicukur rambutnya. Buat apa? Mengajarkan ini anak kalau gede punya rezeki banyak sedekah. Nanti udah lewat 7 hari cukur nih, habisin rambut anak. Misalnya 1 gram, lihat harga emas di pasar. Kalau harga emas 500.000, orang tua daripada bayi tadi sedekah ke fakir miskin 500.000. Goban, misalnya 10 orang. Ternyata rambutnya tipis. 1/2 gram, kadang ada limpreng doang ya? Iya ada. Tipis, cuman 1/4 gram. Artinya emaknya sedekahnya 125.000. 125.000. Ditambahin boleh, jangan dikurangin. Iya, Mak. Ternyata tebal banget nih rambut anak, sampai 2 gram. Emaknya sedekah 1 juta. Nah kasih nih, goban, bikin banyak orang, bikin baik. Itu maksudnya. Jadi biar anak kalau nanti punya rezeki udah gede, nggak koret nih bapaknya juga sedekah nih, nimbang rambut. Dikasih nama. Nama itu nama yang baik. Kenapa? Nama itu doa dari orang tua buat anaknya. Iya, Mak. Masya Allah, luar biasa. Mah, ini satu lagi nih, Mah. Nah, apa namanya? Kalau misalkan kita yang penting proses akikahnya terlaksana, motong kambingnya 2, ada 1 untuk cewek, 2 untuk cowok. Tanpa harus mengundang, yang penting itu dibagikan deh, terserah yang punya akikah. Mau dibagikan mangga. Tapi kata Nabi lebih baik mateng. Mentah boleh dengan syarat. Oh, lebih baik matang. Kalau Anda ngebaginya mentah minimal seorang sekilo. Lu seorang segini daging, ngerebusnya habis gas, tahu mikir. Makanya, ya kan? Lebih baik kita bagiin udah mateng. Iya. Ada nasi, tuh ada asinannya, ada emping, ada gulenya, ada serabi. satenya. Ada embrosnya, Jadi Mak. orang enak seperti itu. Iya. Ngebagi mentah seorang sakit, ngerebusnya ge lama. Oke? Oke, Mah. Jadi artinya maksudnya ketika kita kan sekarang tuh sudah ada tuh jasa-jasa untuk akikah tuh, Mah. Hah? Sudah banyak tuh jasa-jasa terima jasa Di akikah. pohon, Mama lihat di pohon. Iya, di pohon, di tiang listrik. Ada di gang-gang Di pohon, gitu, Mak. Iya. Di tembok. Nah, Mas Pedun dan dia sepertinya juga menerima jasa untuk menyalurkannya. Iya, dia Jadi, sudah tahu. Jadi tanpa kita mengundang tetangga atau saudara-saudara, Nggak yang masalah, penting nggak masalah. nggak apa-apa ya, Maya? Tanpa membuat acara nggak apa-apa ya, Boleh, Ma? cuman Ah, kalau Mama berpikir kenapa enggak sih? ah. Kalau kita pengen bagi fakir miskin, biarin dia bagiin fakir miskin. Motong lagi kambing berapa sih harganya? Iya. Duit itu kan banyak. Iya, Ma. Ini Motong kan tanya kambing dulu, Ma, 2. makanya, Ma. Nah, kita bikin lagi deh tuh, tetangga diundang. Fakir miskin girang, teman ngaji kita girang. Iya, iya. Oke? Oke, siap. Mudah. Yang satu kewajiban, yang sisanya sedekah ya, Maya? Oke. Iya, Gitu Mak. kan, udah. Nawan. Ipa kita juga bikin. waktu itu di kampung pernah lihat, jadi Ini orang kampung ngomongnya kampung bulu ya. Iya, Mak. Masa pengalaman di kampung, Mak. Ya, orang ada apa di kampung. Jadi misalnya habis dia akikah, kan orang berjajar kan tuh, Mak. Hmm. Anaknya digendong-gendong, habis dia akikah, potong rambutnya. Nah, habis yang motongin itu, nanti ayahnya nyemprotin parfum, Mak. Awas Cuk- suka salah tuh, cuk- anti nyamuk seperti obat nyamuk. Cuk, itu gimana, Mak? Boleh sih boleh. Harapan orang tua, anak yang tadi dibawa dipapai, namanya dipapai. Dipapai. Digendong. Dipapai dikasih itu lihat ini anaknya dipapai nih. itu dipamerkan Iya. ke tiap jamaah yang ada yang udah disemprotin. Berharap anaknya nanti bawa nama yang wangi buat keluarganya. Harumkan nama keluarga, Itu bangsa dan harapannya. agamanya. Bangsa dan agama. Misalkan nih, kita dapat anak, kita tidak memiliki keturunan, adopsi. Anak itu juga kewajiban kita akikahin juga, Ma. Resiko diambil anak sama kita. Iya. Nah, kita yang akikahin dia. Kan emaknya kagak mampu, makanya dikasih kita. Iya, Ya kan? Iya. Iya. Berarti kita juga harus mengakikahkan anak angkat ya, Maya. Sekali lagi resiko ditanggung penumpang. Apa lu angkat, lu bikin dong akikahnya. Iya, iya. Ya? Iya, Tanggung Ma. jawab. Siap, Mah. Oke. Siapa? Ibu kenapa ketawa, Bu? Tetapi dia Kenapa ketawa, Ibu? Nih ngomong-ngomong, Ibu ada yang udah ada yang belum diakikah belum nih? Coba ingat-ingat dulu, Bu. Udah. Hah? Udah semua? Udah lupa. Udah. ada yang Lupa. nanya gini. Mama, saya ini ragu. Udah diakikah apa belum? Udah gitu? kayak apa belum? Nah, Tanya itu aja udah. ke orang tua. Betul. Orang tua saya udah meninggal. Betul. Daripada lu ke kuburan, emak lu bilang belum. Mendingan double. Iya Pak Iya, ya? iya, iya.
Itu baru pertanyaan yang mau saya tanyakan Mas, saya juga lupa. Karena segitu. Suka ada yang nanya, Mama, saya ini udah seumur begini, saya kan belum tahu akikah apa belum. Mama bilang, tanya aja Mama loh. Kata dia gini, kan masih ada meninggal. Bu, daripada ibu ke kuburan. Ma, udah akikah belum? Manja bangun belum? Mendingan kita akikah sendiri, ya Pak Ye. Biarin double. Dulu akikah, sekarang sedekah. Misalnya nih ada orang tua baru mampu. Ada pasti nggak mungkin nggak ada orang tua, pasti ada orang tua. Iya Mas Bedu. Tapi ini orang tuanya baru punya uang gitu mah untuk beli kambing kan. Nah terus dia juga belum pernah apa namanya? Kalau Idul Adha mah kurban. Dia juga belum kurban mah. Apakah yang didahuluin dulu mah akikah anaknya atau kurban dulu? Emaknya udah akikah? Belum mah. Tapi ada anaknya belum diakikah gitu. Mama tanya, lahir sama gede duluan mana? Lahir. Ya iya, akikah dulu dong. Oh akikah dulu iya. Kecuali ada kecualinya. Emaknya nggak mampu. Udah meninggal pula. Ini anak sekarang mampu. Pada waktu korban ya potong korban. Kalau anak yang seperti ini, korban dulu. Karena akikah mah kewajiban orang tua. Korban mah dia mampu, kewajiban dia. Nanti kapan-kapan ngumpulin duit, beli akikah buat dia. Oke? Oke Mas. Karena akikah kewajiban ortu. Siap Mas. Tahu ortu? Orang tua. Bukan orang tunggal kan Mas? Bukan. Orang tua. Nih, orang tunggal mah tuh. Itu Agus Nabawi. Oh, Itu organ tunggal Pak. Cak Agus sudah diakikah belum? Udah dong. Benar. Bener. Teman-teman nih Acong, Udah semua. Udah. Mama harus ada syarat kambing laki atau perempuan begitu. Mau laki-laki mau perempuan yang penting sehat. Jangan yang pincang, jangan yang picek, jangan yang kupingnya putus. Kan maaf, di kampung kita ya, kalau misalnya beli kambing buat akikah atau buat korban, kan di samping rumah diikat di pohon. Iya ada. Anak-anak tetangga pada mainin, misalnya. Karena saya pengalaman. Sampai kambing kejirat tambang, lumpuh. Akhirnya itu dipotong buat kita sedekahin, yang buat korban beli lagi. Karena tidak boleh yang cacat. Oke, makasih. Iya. Nawan? Ini mah. Tadi kayaknya udah jelasin sama Mama, tapi saya belum yakin nih. Mau tanya lagi. Ada anak nih akikahin, tapi yang akikahin bukan orang tuanya, tapi bapaknya orang tuanya. Kakeknya Nggak masalah. Nggak apa-apa ya Maya? Nggak masalah. Ayo aja. Yang penting waktu dipotong buat si Anu binti Anu. Nggak ditanya sama malaikat juga, duit kakek lu ya kagak. Iya. Yang Paling penting tetangga sih yang lunas lewat, kewajiban. Tetangga ngomong bodoh amat, dia juga kagak nyumbang. Ikut makan bule. Iya. Hidup jangan kebanyakan dengerin tetangga, capek hati. Iya Mas, siap. Untung saya nggak punya tetangga mah. Tinggal di hutan. Dekat saya ini kebun soalnya kontrakan. Iya mah. Pantesan digigit nyamuk mulu loh. Iya mau Di kebun. Jadi begitu juga sebaliknya Maya, dari kakek ke cucu boleh, dari cucu mau ngakikahin kakek juga boleh ya. Gak usah dari cucu, tetangga juga kalau tetangga banyak baik tidak masalah. Oh, kita juga boleh mengakikahkan tetangga. Boleh tuh lu pada mengakikahkan, nggak apa. Berbagi sama saudara. Rezeki dari Allah, mati nggak dibawa, lahir kagak punya apa-apa. Jangan songong, kasih aja orang yang butuh. Betul, mulai besok ketok pintu tetangga. Assalamualaikum. Mau diakikahin sama saya? Gitu, lu jangan nyengir dong, beneran. Iya Pak ya. Insya Allah namanya kan kalau kita niat baik pasti Allah kasih jalannya ya Maya. Ya udah. Amin. Baik. Jangan niat doang. Iya Ma. Nanti dilakukan saya ketok mah satu-satu. Iya. Ngetok doang. Ngetok doang, habis itu kabur. Dikira siapa gitu yang ngetok. Ditangkap satpam lu. Baik, jamaah sekalian yang sudah hadir di rumah Mama Dede, siapkan pertanyaannya. Karena setelah ini Mama akan menjawab setiap pertanyaan dari jamaah yang sudah ada diberikan kesempatan untuk bertanya. Satu majelis taklim, satu orang ya perwakilannya ya. Siapkan pertanyaan tentang akikah. Oke? Oke. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Berakhir bahagia. Ya alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Dede. Sekarang waktunya untuk ibu-ibu bertanya langsung kepada Mama Dede soal akikah ya. Tapi sebelum itu saya mau tes dulu semangatnya ibu-ibu. Bu, galau Bu. Iya nih, galau mah. Jangan galau-galau Bu, karena segala kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk langsung siapa ingin bertanya? Ya, siapa mau bertanya Ayo, dulu? acungkan Iya, tangan, Ibu. Boleh, silakan. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murtapiah dari Majelis Taklim Al-Ihsan
Al-Inayah Sa'adah. Ibu cabutan kali. Majlis taklimnya mesti nengok. Kami dari Komplek Makmur Jaya, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Banten. Nah, galau nih mah. Ada apa? Bemertafiah. Ada yang pengen ditanyakan mah. Ini berkaitan dengan akikah dan ini yang terjadi di kampung saya, terutama biasanya kita kalau akikah itu suka pakai uang yang dipasang di daugan rumah, di daugan di kelapa itu. Ya. Oh, di kelapa. Nah, ya di kelapa Berapa banyak? biasanya Berapa ditusukin banyak? pakai lidi itu. Berapa banyak? Ya kadang ada beberapa ini gitu mak, tergantung dari kita yang itu akikah Ya. itu. Nah yang mau saya tanyakan itu kira-kira dengan uang itu satu apakah itu satu boleh dan juga mungkin yang kedua juga kemana nih uang ini kita untuk hak siapa gitu. Mungkin itu pertanyaannya mah. Saran Ya. saya. Ya. Karena mensyukuri lahirnya seorang bayi, artinya kalau ke pengajian tadi emak-emak bawa anak-anaknya jatah mereka. Bukan buat ibu gurunya. Maksudnya mensyukuri nikmat nih, dapat bayi. Saya senang punya bayi, nih teman ngaji tetangga. Pada datang tuh. Bawa anak 2 tahun, 5 tahun, mereka aja bagi. Duh kita sama guru ngajinya, duluan ambil. Rakus amat jadi guru ngaji udah pada nenek-nenek juga. Biasa aja kale, jangan malu-maluin, salah ya. Jadi saran saya, menyenangkan anak-anak yang datang. Kan setahu saya kalau ngaji di tempat akekahan, itu mama tuh pada bawa anak, buat cucu. Mereka yang dibagi. Lebih baik seperti itu. Itu mah hanya budaya. Dalam aturan agama tidak ada pakai duit. Saran saya, mudah-mudahan dilaksanakan. Duitnya saran saya dari satu dawegan itu ratusan ribu 10. Dawegan ratusan ribu 10. Ada 15 aja ngejajar, saya jamin Agus mau datang ke sana. Iya kan Gus? Terima kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Itu ditancapin di kelapa itu. Di kelapa dawegan tuh kelapa. Kelapa masih utuh mah ya? Kelapa Iya. disopak atasnya Oh, biar iya. rata, Iya. tancapin di Tancapin. situ. oh gitu, kirain tadi ini batang pisang gitu loh. Bu. Kelapa. Itu mah wayang. Ditancapin di kedembong, wayang itu mah. Bukan dulu. Kan lumayan gitu Iya, kan iya. mah. Berarti Ipa sering ngider dong datang. Nu kamu mertapi ah. Nyariinnya kakekahan, mengutin duitnya doang. Selanjutnya boleh nih. Yuk silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Yulianti dari Majelis Talim Cileunyi, Bandung. Nah, Galau mah. ada apa Teh Lili? Mau tanya mah apa benar daging akikah itu harus habis dalam sehari? Kata siapa? Ya. Ya. Jangan sembarangan dengar orang ngomong. Harus habis dalam sehari. Bagaimana kalau buat hari itu kita udah masak? Dimasak jadi mubazir. Walaupun setahun kalau ibu betah mah tuh di kulkas, di freezer tuh daging kagak ngape-ngape. Tidak ada aturan satu hari itu harus habis. Oke? Oke. Oke. Nginep sampai setahun lu taruh tuh. Tahun besok baru dipotong. baru dibikin semur tidak tenanawan. Jelas ya? Yang penting dibagikan ya Maya. Iya, yang Jangan penting ditaruh jatah kita, aja di situ. Gitu. Nggak, kan jatah kita maksud dia. Kita punya jatah nih sedikit. Nah, boleh nggak kita taruh? Boleh. Kata dia harus habis hari itu. Kagak. Kagak. Atau enggak panggil saya Bu, abisin. Nah, emang dari tampangnya tukang makan. Iya. Dia mah Bu, jangan kan daging kambing, kusen aja dimakan sama dia. Dirayap. Ayo Ibu udah ya. Kirain rayap. Terima kasih Mas. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, Mangga Pinky, yang nanya ini belum nanya Pinky. iya. Mah ini mana sekalian nyambung nih, mungkin ada kaitannya. Mana sih mah yang lebih utama mah kita akekah motong kambing atau kambingnya itu kita ganti dengan uang seharga kambing itu kemudian kita sedekahkan. Tidak sah. Gak sah ya, tetap harus potong Harus kambing ya, kambing Mah? ya, Oke, jadi memang intinya adalah kewajiban Kayak untuk kambing. Mamah nih, lagi siaran di Iya. radio. Ada orang telepon, Mamah,
Keluarga saya tuh nggak pada doyan kambing. Boleh nggak kita korban 100 ekor ayam, 1.000.000 ekor ayam, 1.000 ekor ayam? Tidak sah. Karena Allah mengatakan bahimatul an'am. Siap mah, jelas. Jadi tidak bisa tawar. Oke, yang pink boleh? Ya Pinky. Pinky. Dipsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Haro dari Majelis Taklim Ar-Rahman, Cakung Barat, Jakarta Timur. Mangga. Ya. Galau mah. Ada apa? Ya. Mah saya mau nanya. Saya punya orang tua. Ini mau cara penyampaiannya, ya, mau cara penyampaian sama orang tua gimana gitu. Kan dia udah korbanin saya nih anak-anaknya. Udah potong korban. Tapi kayaknya akikahnya belum. Saya mau nanya cara penyampaian sama orang tua gimana supaya nggak Nih, tersinggung. Bu Mimi duduk bareng-bareng. Hah? Lagi bercanda. Di situ aja ibu kok saksi. Mak, saya terima kasih udah mama potongin korban ya mak. Cuman mak dulu Mimi diakekahin nggak mak? Pelan-pelan diajak bercanda. Misalnya belum, oh nggak apa-apa. Mimi kasih duit sama mak, nih mak, tolong dong potongin akekah buat Mimi. Boleh, duit kita dikasih emak. Berarti duit kita dikasih emak, punya emak. Iya. Ya kan? Jadi emak motongin kambing kita. Boleh, tidak masalah. Ya, ngomong pelan-pelan. Ini hukum Allah, jangan kita pakai ragu-ragu menanyakannya. Oke? Sip. Mimi. Ya, terima kasih mah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mah istirahat dulu mah. Nah, alhamdulillah dari tadi Pak perhatiin jamaah tuh semuanya khusyuk mendengarkan tausiah dari Mama Dede. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nyampe apa yang Mama Dede sampaikan ya. Cuman ada satu orang nih Mas Bedu dari tadi Pak perhatiin tuh main HP aja. Masa sih ah? Ada tuh. Bu, Ibu, kok main handphone Bu? Nggak boleh Kita nggak atuh, khusus Bu. dong Mama tausiah Ibu nggak dengerin apa yang disampaikan Mama. Iya, kenapa main HP? Kenapa main HP Bu? Maaf Mama, maaf Bang Bedu, Ipe. Ini mama saya lagi sakit nyeri sendi. Terus ini teman saya lagi nawarin suplemen sendi. Oh gitu. Mamanya lagi nyeri sendi, Iya. temannya nawarin suplemen sendi. Iya. Iya. Tapi Ibu kan jadi gak khusyuk kalau main handphone. Mama Dede nyampein sesuatu jadi gak sampai. Tapi, Iya, maaf. tapi gak apa-apa Bu, saya ingatkan Bu ya. Hati-hati loh Bu. Jangan sembarangan memberikan suplemen sendi sama mamahnya. Iya benar. Nah, tapi saya punya solusinya nih buat mamanya Ibu nih. Sebentar Ibu ya. Nih Bu, minum ini Bu, Hemaviton Joint Care Max. Nah, ini adalah suplemen untuk menjaga kesehatan fungsi persendian. Mau tahu lebih jelas lagi apa itu Hemaviton Joint Care Max? Nah, Hemaviton Joint Care Max ini memiliki kandungan joint support formula yang lengkap. Di antaranya, nih ada MSM, ada glukosamin, ada kondroitin, dan yang paling penting, ini juga mengandung omega 3 yang bisa mencegah peradangan pada sendi serta menghilangi atau mengurangi nyeri sendi. Wah, mantap banget ya Mas Bedu ya. Itu produknya halal atau enggak Mas Bedu? Untuk kehalalannya jelas produk ini halal. Bisa dilihat nih, tuh ada logo halal dari MUI. Oh iya. Karena Hemaviton Joint Care Max ini telah memiliki sertifikat halal dari MUI. Ih, mantap. Kalau harganya berapa Mas Bedu? Terus belinya di mana? Harganya terjangkau, murah, pokoknya nggak menguras uang bulanan ibu dah. Ya, untuk mendapatkannya bisa beli di Alfamart, di apotik, toko obat terdekat, dan juga di online shop. Mantap. Gitu. Sangat mudah ya Mas Bedu ya? Sangat mudah. Jadi Bu, jangan lupa minum Hemaviton Joint Care Max 1 hari 1 kali, tapi bila nyeri banget, ibu bisa minum 3 kali 1 hari. Hemaviton Joint Care Max, sendi sehat, aktif bergerak. Nanti kita bagiin satu-satu ya Mas Bedu ya. Ya, oke. Jadi jelas Bu ya? Oke, kalau jelas kalau gitu. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di segmen terakhir dan seperti biasa di segmen ini kita akan kembali mendengarkan tausiah dari Mama Dede melalui kesimpulan agar kita lebih mudah mengerti dan memahami apa saja yang Mama sudah sampaikan dari segmen awal sampai segmen terakhir ini tentang akikah ya. Dan sekaligus nanti Mama juga akan menutupnya dengan doa dan kita selesai acara pagi hari ini.
Silakan Mama. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, akikah. Akikah itu akar katanya ako, yang artinya bulu. Bulu binatang yang disembelih sehubungan kelahiran seorang anak. Rasul bersabda, kullu mauludin rohinatun bi aqiqatihi tudbahu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusama. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Di sini ada 3 kewajiban orang tua buat anak. Yang pertama mengakikahkan, kemudian mencukur rambut anak bawaan lahir. Yang ketiga memberikan nama yang baik karena nama merupakan doa. Akikah. Kalau yang lahir bayi laki-laki, orang tua wajib mengakikahkan bayinya 2 ekor kambing. Kalau yang lahir seorang perempuan cukup dengan seekor kambing. Namun seandainya pun orang tuanya baru mampu memotong seekor kambing buat laki-laki, tidak masalah. Nanti rezeki ada ditambah lagi. Mengenai hukum akikah, ada ulama yang mengatakan wajib. Ada ulama yang mengatakan sunnah muakkad, posisinya di bawah wajib di atas sunnah. Ada juga yang mengatakan sunat biasa. Namun kalau kita orang tua mampu dipotong akikah pada hari ke-7 atau kelipatan 7 tanggal 14 hari, kelipatan 7 atau 21 hari. Namun seandainya pun karena kondisi orang tua maaf dalam tanda kutip kurang mampu, boleh jadi sampai anak besar dewasa belum diakikahin tidak masalah. Ini anak bisa memotong akikah sendiri. Tapi yang jangan lupa Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj 28, sebagian berikan kepada fakir miskin. Yuk, siapapun yang belum akikah silahkan berakikah. Tanda syukur kepada Allah bahwa kita diberikan seorang anak. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami semua bersyukur kepadamu dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang, nikmat rezeki yang banyak dan barokah. Termasuk rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Engkau berikan kepada kami anak. Kami pun mensyukurinya dengan cara kami memotong akikah. Anak laki-laki kami potongkan 2 ekor kambing. Anak perempuan kami potongkan seekor kambing sebagaimana perintah dari Rasulmu ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Caranya kami bagikan daging akikah tadi. Sebagian kami berikan kepada fakir miskin. Agar mereka ikut merasakan kebahagiaan kami sebagai orang tua memiliki seorang anak. Ya Allah, berikan kepada kami anak yang banyak. Anak yang soleh, anak yang solihah. Kader-kader bangsa yang berbakti kepada orang tua. Yang mengabdi kepada agama, bangsa dan negara ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah diberikan turunan. Agar melanjutkan keturunan kami ya Allah. Melanjutkan ibadah kami kepadamu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Dengan segala nikmat yang kau limpahkan kepada kami. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami. Termasuk akikah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampun dosa kami ya Allah. Karena kami yakin kami banyak kesalahan. Ampuni pula dosa anak turunan kami. Dosa orang tua kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang baru saja Mama Dedi sampaikan kepada kita semua bisa menambah manfaat dan keilmuan kita tentang akikah terutama khususnya nih ya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk sudah menunaikan kewajiban kita untuk mengakikahkan diri kita, anak cucu kita dan juga keluarga-keluarga kita. Sehingga Allah ridho dan amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mama terima kasih Mah buat ilmunya ya Mah. Ipe juga terima kasih. Ana Bawi terima kasih. Terima kasih buat musiknya. Dan juga buat jamaah rumah Mama Dede yang ada di rumah. Terima kasih atas perhatiannya.
Ya, saya ingatkan kepada Anda, apabila Anda ingin berkunjung ke rumah Mama Dede, ya, atau bertamu ke sini ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk kelompok-kelompok majelis taklim yang belum pernah datang ke sini, kami persilakan, dan ini tidak dipungut bayaran alias gratis. Silakan hubungi informasi yang ada di bawah ini, atau bisa follow Instagram kita di @rumahmamadede_tv1. Jangan lupa untuk terus saksikan Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.